benar tidak pernah mudah melepas seseorang yang begitu berarti dalam perjalanan pelayanan kita. Hari ini dengan tapi sekaligus juga dengan penuh syukur kita akan melepas seorang sahabat yang telah memberikan begitu banyak cinta, waktu, dan pengorbanan bagi BKPN Jakarta. Tisu bisa nggak? Dalam setiap senyuman, setiap doa, dan setiap langkah pelayanannya, ia meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Melalui video ini yang akan kita saksikan, mari kita mengingat kembali momen-momen indah yang Tuhan izinkan kita bagikan bersamanya. Momen yang kini menjadi kenangan yang akan kami simpan selamanya. Terima kasih sahabat. Terima kasih Kahit Davidoa untuk semua yang telah kakak berikan dan untuk hadir sebagai berkat di tengah-tengah kami.
Ya puji Tuhan, dari awal ibadah kita hari ini sampai saat ini bisa berjalan dengan baik. Puji syukur kepada Tuhan, dan hari ini adalah momen pelayanan terakhir saya di BKPN Jakarta. 8 tahun 4 bulan. Tuhan mengizinkan saya bisa melayani di BKPN yang notabene-nya ketika saya menjadi hamba Tuhan, memilih untuk sekolah teologi, saya punya satu misi bahwa saya tidak akan kembali ke Nias, dan saya tidak akan pernah mau melayani sama orang Nias. Itu adalah yang tertanam di hati saya dan yang tertulis di otak saya tidak akan kembali ke Nias, dan saya tidak akan pelayanan sama orang Nias. Saya akan pelayanan di luar Nias. Ketika saya lulus 2015, saya ke Kalimantan. Balik di Kalimantan, saya pelayanan di GSY. Setelah di GSY, saya pelayanan di GKY. Dan pada 2017 bulan 8 tanggal 6 Agustus 2017 BKPN dibuka di Jakarta, dan saya nggak kenal Pak Pendeta Novelman, nggak kenal sama sekali, apalagi saya tidak mengenal orang Nias, tetapi karena saya orang Telo, jadi untuk keseluruhan Nias itu memang agak tidak begitu familiar dengan saya. Pak Bidaya, mantan Eporus BKPN, dia memberitahukan ke saya kalau BKPN Jakarta dibuka di Jakarta, dan yang melayani itu saat itu Pak Pendeta Novelman masih vikar ya, belum ditabiskan pendeta, saat itu masih vikar. Dan saya mengatakan nggak mau, ya udahlah, karena takut orang tua, nggak berani membantah, saya hadir aja. Sehingga itulah momen pertama sekali ada 14 orang. Saya masih ingat itu yang paling kecil adalah Samuel. Dia masih kecil di situ, dialah yang ke-14-nya, Samuel Nehe. Jadi dari situ saya nggak ada niat melanjutkan pelayanan di BKPN, nggak ada niat sama sekali, karena memang dari awal saya menjadi hamba Tuhan, nggak mau kembali ke Nias. Saya tetap melayani tapi nggak sama orang Nias. Tapi seiring waktu ternyata apa yang saya nggak suka, Tuhan kirimkan saya kepada orang Nias. Dan 8 tahun 4 bulan bukan bukan hari-hari yang mudah buat saya, karena memang banyak tantangan. Ketika udah terjun selama ini, saya adalah, walaupun saya pelayanan beberapa gereja, saya hanya pelayan yang menerima jadi hari Minggu pelayanan ya gitu. Jadi karena saya dalam pelayanan sebelum BKPN saya menjadi penari tamborin, ya udahlah latihan, nggak peduli saya permasalahan gereja itu seperti apa, saya tidak peduli permasalahan jemaat seperti apa. Tetapi ketika saya di BKPN, saya terlibat memikirkan segala sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kata Om Amadomi kalau dia ada di sini, dia mengatakan dari toilet sampai mimbar kau urus semua, mau kau ambil semua itu berkat Tuhan. Bukan seperti itu Om, tetapi karena gak ada yang mengerjakan. Jadi 8 tahun 4 bulan Tuhan mengizinkan saya, Tuhan membentuk saya di hal yang saya tidak suka. Ternyata Tuhan benar-benar menghajar saya di situ, Tuhan mendewasakan saya di situ dengan berbagai karakter. Karena ketika menjadi pelayan dan menjadi pengurus itu berbeda. Kalau pelayan ya udah jadi, kita nggak memikirkan dapurnya gereja. Tetapi ketika menjadi sampai ke dapur, agak pusing-pusing gitu kan. Tetapi saya bersyukur punya teman-teman sepelayanan, punya pendeta yang yang mendukung kami. Satu, memang dia nggak jauh-jauh umur dengan kami yang majelisnya, tetapi saya sendiri menganggap dia adalah bapak rohani semasa saya di BKPN Jakarta. Jadi dengan karakter saya yang suka meledak-ledak, saya orangnya emosian, saya disiplin, saya emosian. Jadi ketika ada yang mencong-mencong itu kayaknya
darah saya tidak terima, dan saya bersyukur dipertemukan dengan gembala yang memang benar-benar gembala yang sabar dengan karakter seperti saya. Dan pada akhirnya ketika 2025 ini, dari 2018 saya sudah merencanakan akan kembali ke Nias. Dari yang saya tidak suka tadi, panggilan saya dihunjuk ke Nias, balik ke Nias, pelayanan ke Nias. Tapi kembali lagi kedagingan saya masih kuat dan saya tidak menyetujui Tuhan. Masa saya balik ke Nias gitu kan? Enggak lah, udah enak di Jakarta Tuhan. Saya masih berdebat dengan Tuhan sampai di 2023 Pak Orus kita telepon, ayo. Enggak, BKPN baru aja pelayanan, enggak mau ke sana. Tetapi ketika tahun 2025 saya diberikan rasa yang ya udah nggak bisa, harus jalan. Dan saya menundukkan diri saya di hadapan Tuhan. Tuhan, sebenarnya secara manusia saya nggak mampu. Saya nggak bisa, dan saya berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya belum mampu untuk kembali ke Nias. Tetapi siapa yang bisa melawan Tuhan? Dan pada akhirnya saya hanya memilih Tuhan, saya hanya berserah. Seperti apa ke depan, biarlah itu urusannya Tuhan. Mau itu baik atau tidak baik sekalipun, biarlah itu urusannya Tuhan. Jadi banyak teman-teman dari tempat pekerjaan, tempat pelayanan emang udah siap. Bahkan ada yang mengatakan dari modern ke baheula. Kenapa dikatakan dari zaman modern ke zaman baheula? Karena Bapak Ibu, daerah saya adalah daerah yang belum ada listrik sampai hari ini. Jadi itu berat. Itu berat secara manusia, itu berat buat saya. Secara saya masih muda, Tuhan, masa saya harus bergelut di sana? Tapi kembali lagi, dari awal saya sudah memilih menjadi hamba Tuhan. Tidak ada pilihan buat saya hanya memilih berserah kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk jemaat BKPN Jakarta yang mengizinkan saya pelayanan selama 8 tahun 4 bulan sampai hari ini. Saya menuntaskan pelayanan saya di BKPN Jakarta, tidak putus ya, menuntaskan pelayanan saya di BKPN Jakarta. Ketika saya menyampaikan ini kepada Ibu Pendeta bahwa saya akan kembali ke Nias, dan dia mengatakan, kau tega Hil, katanya, kau tega Hil meninggalkan pelayanan. Tidak Bu, pasti saya akan tepat meninggalkannya, dan puji Tuhannya ternyata saya tidak meninggalkan, karena per periode ya, kalau majelis itu per periode. Puji Tuhan saya tidak meninggalkan. Kami diselesaikan masa periode adalah 7 bulan 9. Benar ya Pak Pen? 7 bulan 9 saya mengakhiri masa periode saya, dan satu saya diingatkan bahwa saya tidak meninggalkan pelayanan BKPN Jakarta. Saya menyelesaikannya, dan hari ini adalah pelayanan terakhir saya. Terima kasih untuk panitia yang mengizinkan saya untuk bisa mengambil bagian dalam acara hari ini. Mohon maaf, saya juga minta maaf kepada teman-teman panitia kalau ada hal-hal yang agak kasar gitu kan. Kembali, walaupun saya hamba Tuhan, memang agak susah juga saya berubah gitu. Tapi percayalah bahwa hati saya murni untuk itu, tidak ada maksud lain. Dan mohon maaf kalau ada teman-teman panitia yang sakit hati. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan selama 8 tahun 4 bulan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau sepanjang pelayanan saya di BKPN Jakarta ada yang tidak berkenan. Ada kata-kata, ada sikap, ada perilaku. Saya mohon maaf. Kiranya Bapak Ibu berkenan memaafkan saya kalau ada hal-hal yang saya lakukan. Dan untuk teman-teman, salah satu ketua permanen saya di Surojoaya, Bang Ahmad Siska, karena di zaman dialah dari zaman
Dialah kami yang foto-foto tadi udah kayak peperangan kami di situ. Terima kasih untuk Bang Ahmad Siska yang sudah bersama-sama dengan Sunojoaya, dan percayalah kalau masih ada jaringan, kayaknya saya masih connect di Sunojoaya. Kalau masih ada jaringan gitu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, terima kasih, dan kiranya tanggal 16 Desember ini saya akan kembali ke Nias. Mohon doanya kiranya semua lancar, karena memang di saat ini cuaca lagi gak bagus, dan di Nias itu khususnya di daerah saya itu lagi putus makanan. Jadi tantangan pertama saya adalah gak ada makanan. Dari sini mau bawa beras kan gak mungkin juga gitu kan. Koper saya hanya 10 kilo, gimana saya bisa bawa beras gitu. Jadi ternyata saya sudah diperhadapkan dengan tantangan perdana saya, dan saya percaya dukungan doa dari jemaat BKPN, dari teman-teman dan Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menolong saya. Saya mohon teruslah mendoakan supaya saya tetap konsisten dalam panggilan ini, dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjalaninya sampai akhir. Seperti apa ke depan, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah seperti kata teman-teman yang mengatakan nggak menyesal Hil, mungkin akan seperti itu, tapi saya mohon doa supaya saya kuat untuk kembali ke sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Kak Hilda, terima kasih untuk pelayanannya. Saya juga memberikan kesempatan untuk Pak Pendeta untuk memberikan. Makasih Bapak Ibu, kita luangkan waktu sebentar. Kita akan berdoa untuk Kak Hilda. Kami minta kesediaan Pak Pendeta Beteli, Pak Ahmad Samuel, Bang Etis, salah satu perintis gereja ini, sahabat kami dari Sunojoaya, Ahmad Siska boleh ke depan, adiknya Kak Hilda, Bang Haris boleh ke depan. Kita mau berdoa untuk saudari kita yang akan berangkat. Lalu istri saya juga, Mama Tubia, silakan ke depan, kita akan berdoa. Bu Hilda, terima kasih. Saya atas nama jemaat, terima kasih untuk 8 tahun 4 bulan pengabdian di gereja ini, dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Dan berangkatlah doa kami serta untuk hambanya, melangkahlah bersama dengan Kristus dan jemaat Tuhan. Pada akhirnya hamba-hamba Tuhan akan meninggalkan gereja ini. Dari awal saya menyampaikan, gereja ini tidak boleh bergantung pada satu orang. Pada satu orang. Kita kehilangan satu hamba Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, mari ambil bagian dalam pelayanan gereja ini. Karena saya pun pada akhirnya akan meninggalkan gereja ini. Entah periodisasi, entah dipindahkan, atau entah usia, pada akhirnya saya akan meninggalkan gereja ini juga. Setiap orang harus akan pergi juga, dan semuanya. Tapi gereja ini mesti jalan terus bersama dengan Kristus. Mari kita melepaskan saudari kita Hilda dengan doa, dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. 8 tahun 4 bulan Engkau mengirim hamba-Mu, saudari kami Hildawati Finawaka, di gereja ini. Tidak direncanakan, tidak diduga-duga, tapi kami mengakui tangan kuat Tuhan yang memimpin ia tiba di BKPN Jakarta sejak 6 Agustus tahun 2017 yang lalu. Terima kasih untuk apa yang telah dikerjakan. Terima kasih untuk persekutuannya bersama dengan jemaat ini. Dan biar semua yang telah